yang sudah 7 tahun pengen punya putra, Allah berikan segera putra. Didoakan ya. Amin. Tapi doa yang tadi misal diaminkan terus Yang ketiga yang harus dipertimbangkan juga, jangan lupa ada satu hadis yang menyatakan inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalla ala Rasulillah ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Doa itu tidak akan naik ke atas, tidak akan turun ke bawah, naik turun di tengah-tengah sehingga kamu mengucapkan sholawat. Jadi setiap doa tambahi sholawat kepada Rasulullah SAW agar doamu naik ke langit Allah, agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan harus berprasangka baik kepada Allah. Ya jelas. Karena kadang-kadang dikabulkannya itu dalam bentuk lain. Bentuk lain yang tadi misalnya. Ini minta pekerjaan, ya tapi Allah selamatkan aku hari ini, kata penjual tahu. Kemudian dia tiba-tiba mau masuk gang, kemudian terpeleset, jatuh, tumpah semua dagangannya. Kemudian dia marah, ya Allah kenapa aku sudah punya punya modal sedikit, padahal aku tadi berdoa biar selamat, kenapa aku celaka? Ternyata jam 9 dia punya ada kabar angkot yang suka dilumbanginya ke pasar tabrakan dan semua penumpangnya wafat. Ya Allah, mendingan tahu hilang. Nah itu cara Allah mengabulkan doanya. Ya Allah, Allah yang Maha Tahu tentang apa yang terbaik untuk kita semuanya. Dari tadi Abah ngeliatin gini, ya indah. Allah tuh mah pencipta sekali ya. Lihat ikan berwarna-warni, sungguh kaya Allah ya. Iya. Gak ada yang sama coba. Ya. Tipis tapi organ tubuhnya lengkap di dalamnya. Dan sesuai dengan itunya diskus. Mereka terus bergerombol aja. Iya. Ini makasih loh, ini makin berwarna lagi akuarium saya. Kang, mau kemana? Dulu Pak Ustadz. Oh iya. Mau kemana baru juga bentar belum disuguhin. Ada janji sebentar. Mau ngantar yang lainnya lagi? Iya. Bos. Jadi nih kalau masuk ikan nggak sampai berapa hari habis. Berjuang terus. Iya. Jangan lupa berdoa ya. Doakan juga Abah ya. Iya. Mudah-mudahan tambah berkah ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Allah. Tapi senang Bah ya, kalau melihat orang yang suka berusaha gitu Bah. Ya itu apalagi. Kenapa duduk sini? Udah sini aja, perjuangan dan doa. Tadi mau diajak kemana-mana lagi. Ini mah umur kan beda dikit. Ini 17 tahun ke atas, ini 17 tahun ke pinggir. Bah, udah sambil istirahat. Ini tadi keliling terus. Bisa bacakan pertanyaan lagi ya. Pertanyaan. Ini datang dari Reza_Panji Dharma. Ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Saya Reza. Usia saya 37 tahun. Saya ingin bertanya ke Abah. Ya, silakan. Saya sudah 7 tahun menikah. Namun belum juga mempunyai anak. Subhanallah. Padahal saya dan istri sudah banyak ikhtiar, berobat ke banyak dokter dan juga pengobatan alternatif. Ya. Nah pengobatan alternatif itu harus hati-hati ya. Ada pengobatan alternatif juga dokternya itu ada yang benar gitu dengan ramuan dan lain. Takutnya tuh ke dukun. Ya kan banyak. Gak boleh datang ke kahin, gak boleh. Jangan ya. Sholatmu tidak akan diterima 40 hari 40 malam ketika kamu mendatangi kahin, ramal, dukun. Gak boleh. Iya, karena kadang-kadang nyebutin alternatif dukun jadinya ya. tuh Cara-caranya berbeda ya. Jangan Makanya harus disesuaikan dengan syariat ya. Betul. Itu. Nah, ada indikator tertentu. Apakah kami memang belum diberi kepercayaan untuk memiliki anak ini teh? Adakah doa agar cepat diberikan momongan? Karena kami yakin ini usahanya sudah jelas. Ya. Yang tapi pertama, jangan lelah wala tayasu mir rauhillah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jangan kau berpaling dari rahmat Allah. Jadi jangan lelah berdoa, teruskan ikhtiar, jangan lelah berdoa. Ikhtiarnya lakukan terus, jangan sampai berpaling dari rahmat dan kasih sayang Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Itu yang pertama. Tayasu itu artinya apa sih, Pak? Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah engkau memalingkan diri atau berpaling dari rahmat Allah, gitu kan? Yang kedua, maksimalkan itu ikhtiar, maksimalkan ikhtiar. Ya. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Doa yang diajarkan diantaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau Rabbij'alni minas sholihin. Sertakan doa terus, lakukan doa. Seperti yang tadi di pertanyaan pertama, jangan lelah berdoa terus. Misalnya saya sudah 2 tahun berdoa terus.
Karena yang tadi bisa jadi Allah mengabulkannya dengan yang semisal yang tadi lagi. Tidak mustahil misalnya ujug-ujug ada orang yang memberikan anak. Iya. Ya gitu kan. Dan itu anak terasa dikasih. Karena anak itu ada zuriat, ada nuriyat. Bahkan gara-garaan mengambil anak misalnya kemudian memancing. Ya. Yang tadinya istri tidak hamil menjadi hamil. Tapi itu pun harus diniatkannya karena Allah ya. Karena jangan, Allah. Jangan mengambil anak yatim, ini buat pemancing, Buat jangan. pemancing, jangan. Bukan begitu maksudnya. Jadi jangan-jangan Allah mengabulkannya dengan tiba-tiba ada orang menitipkan anak pada Anda yang sudah 7 tahun belum dikaruniai anak. Terima itu dengan kesungguhan hati. Terima itu sebagai anugerah. Nanti kemudian dari situ Allah berikan. Karena engkau kelihatan menyayangi anak itu. Maka Allah percayakan padamu anak lagi. Hasil daripada buah kandungmu. Gitu kan. Kan tidak ada salahnya ketika mengurusi yang lain. Tidak ada urusannya. Toh setiap hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak akan dibalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Makanya 3 dari Abah tadi maksimalkan ikhtiar. Yang kedua jangan lupa berdoa. Yang ketiga jangan terus berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada doa khusus nggak sih sebetulnya untuk meminta keturunan? Dulu ada satu keterangan Rasulullah pernah mendoakan Ummu Sulaim akan diberikan anak. Allahumma kfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Itu doa Rasulullah kepada siapa? Kepada anak Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Jadi begini, Allahumma kfir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyak harta dan anaknya. Kemudian wabarik fima ataitahu dan berkahkan apa yang kau kurniakan kepadanya. Ambil, kalau kita doanya jadi begini, Allahumma aksir mali, gitu ya. Coba yang di rumah, khususnya Mas Reza ya. Ya, Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah harta, wa waladi dan anak-anakku, wa barikli fima a'taitani dan berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadaku. Itu doanya. Ulangi ya, Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan doa Mas Reza yang sudah 7 tahun pengen punya putra, Allah berikan segera putra. Didoakan ya. Amin. Tapi doa yang tadi misal diaminkan terus dibacakan oleh orang yang belum punya pasangan gimana? Karena si Salma itu kreatif kita ikut doa khusus sekali padahal suami aja belum punya. Oh iya, itu doa itu kan bukan berarti harus hari ini sudah punya suami berdoa gitu. Dia juga kan pengen punya masa depan. Ya, masa depannya jangan madua. Masa depan wallahu alam. Bukan madu suma, masa depan sulam. Madua masa depan wallahu alam. Jadi tadi boleh. Jadi doanya tuh dipupuk dari semenjak belum mendapatkan jodoh juga boleh. Boleh. Karena kan yang tadi sudah berjodoh aja 7 tahun belum dikaruniai anak. Iya. Kalau doanya dari sekarang begitu Salma nikah, nah 2 bulan kemudian isi gitu, alhamdulillah. Kalau ada doa minta jodoh ada nggak? Nanti zaman sekarang cari jodoh tidak gampang. Aku perawan tapi anaknya segudang. Lagu siapa itu? Lagu Abah. Siapa mah ngarang. Oke, nanti mudah-mudahan ada episode khusus jodoh. Jodoh nanti. Bintang tamunya adalah kreatif jodoh, kita. Ya, ada. Oke, kita lanjutkan apa? Oke. Ini pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim melalui Instagram kami yaitu di @officialmnctv. Ya. Nih dikirimkan sekarang oleh @maudicantika. Oh pasti cantik. Iya, insya Allah ya. Insya Allah cantik. Cantika. Tidak buruka kan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi. Maudi apa ini? Mau dinikahin. Maudi, umur saya 18 tahun. Maudi salam kenal ya. Saya pernah berbuat kesalahan, Abah. Dan saya, iya betul. Dan saya sangat menyesalinya. Sehingga membuat saya tersadar untuk segera bertaubat. Alhamdulillah. Saat ini saya memutuskan untuk berhijrah, memperbaiki diri. Bagus. Bagaimana caranya, Bah, agar iman saya tetap teguh untuk berhijrah? Mohon jawabannya, karena kan memang hijrah itu kan proses ya, Bah ya. Proses. Jadi itu tidak bisa sekali jadi, tidak bisa instan. Ya, makanya keputusan Mbak Maudi untuk berhijrah itu adalah keputusan yang sangat konkret. Keputusan untuk mentaubati kesalahan dan dosa itu keputusan yang terbaik buat Mbak Maudi. Yang kedua, semoga hijrahnya Abah doakan bukan hanya atribut, tapi attitude.
Masya Allah. Jadi hijrah itu bukan Jangan hanya atribut, atribut. tapi attitude. Misal berhijrah itu dengan merubah penampilan. Ya, Bagus. Tapi Tapi bukan hanya atribut aja. tapi attitude. Bagus nih, Nah, jadi hebat. hijrahnya atribut Atribut. dan attitude. Nah. Ya jelas, hijrah atribut harus. Yang tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Itu kan atribut. Iya. Gitu kan? Tapi tidak hanya atribut. Tidak cukup atribut, tapi harus dengan attitude. Attitude. Nah gitu. Jika hijrahnya atribut dan attitude luar dalam, maka itu hijrah yang total. Iya, iya. Nah, Terus maaf dipotong. oke. Ada juga orang yang takut katanya. Takut berhijrah, takut berhijab karena tuntutannya itu jadi berat. Ketika memutuskan untuk berhijab, tuntutannya itu harus menjadi baik dan soleha sekali. tidak begitu. Padahal karena Susul menyusul. yang ini mah fikih, Iya. yang itu mah akhlak. akhlak. Nanti kan susul menyusul. Ada seperti orang ngomong begini. Kenapa katanya lah buat apa pakai jilbab? Banyak yang pakai jilbab juga tidak baik. Pakai jilbab aja belum baik, apalagi tidak. Gitu aja logikanya. Jadi jangan suka menjudge. Ya, ya, ya. Pakai jilbab aja belum baik, apalagi tidak kalau dia tidak. Ya, ya, ya. Makanya seperti yang tadi, aduh saya teh berat, atuh udah bukan hanya jilbab. Kenapa tidak dimulai dari jilbab? Nah. Kemudian karena jilbab jadi motivator, motivasi iya, untuk iya. memperbaiki yang dalam-dalamnya. Ah, ya, ya, ya. Begitu. Yang kedua, atribut-atribut kebaikan itu juga akan mendorong pada amal kesolehan. Ketika abah pakai peci, masa abang masuk diskotik? Minimal terjaga oleh peci abah. Ketika abah tidak pakai peci, minimal abah nongkrong masuk ke diskotik rada ringan, begitu kan? Ya, 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 Tapi ya. pakai peci, nah maka peci ini atribut penting, gitu Ya, kan? ya, 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 ya. Makanya al imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya bagaimana tentang tingginya iman, setinggi langit ketujuh. Ketika rendah, sedalam kerak bumi yang ketujuh. Kebayang nggak? Tapi yang namanya iman itu kan iqrarum bil lisan, tasdiqum bil jinan, wa amalum bil arkan. Diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dilakukan oleh perbuatan. Makanya iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ketika mengaku iman tanpa perbuatan, dia akan bertambah iman. Maka bertambah iman itu karena melakukan amal soleh dan perbuatan. Hasil daripada pengungkapan keimanannya dan pembenaran dalam hatinya. Masya Allah. Kita pun menjadi orang luar harus menghargai dan mendukung orang-orang yang sedang proses hijrah. Iya, Jangan tidak boleh mematahkan menjudge. semangatnya. Jangan, Karena tidak mereka boleh pun menjudge. sedang berjuang. Iya, tidak boleh menjudge, tidak boleh menjudge. Pokoknya Oke. tidak boleh menjudge orang, tidak boleh jangan merasa diri paling bersih. Ya, kita ini semua punya kesalahan. Mari kita saling mendukung untuk selalu menjaga kebaikan. Aduh, mudah-mudahan itu saling mendukung, saling menyokong dan juga saling mensupport usaha dan juga perjuangan dari saudara-saudara kita. Perjuangan apapun, yang jelas kalau sedang terjadi sebuah perjuangan harus didampingi dan doa.